pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran biologi hari ini? Sudah. Oke, bagus. Kalau begitu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Willy, silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ikut arah Bapa dan Putra, Punya syukur dan puji kami hatikan kembali Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Willy. Silahkan duduk. Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan duduk yang rapi dan dengarkan nama. Jadi, Hadir, Ibu. Eugenius, Hadir, Ibu. Maria Manehat, Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. semua hadir toh? Hadir. Bagus, kalau semua hadir. Jadi untuk hari ini materi yang akan kita bahas itu masih berkaitan dengan materi pertemuan kemarin tentang protista. Sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu ingin tahu apakah kalian masih ingat pelajaran bakteri? Masih. Kalau masih ingat, coba kamu pikirkan dan silahkan. Ada spesies lain yaitu protista yang menyebabkan diare. Protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan atau jamur. Ya, bagus. Silahkan duduk, Adek. Ya, jadi ada jenis-jenis protista tertentu yang menyebabkan penyakit diare. Oleh bersih jenis-jenis protista yang bisa menyebabkan penyakit diare. Bisa toh? Bisa. Berkaitan dengan hal itu, maka hari ini kita akan mempelajari materi protista dengan tujuan yang harus dicapai itu yang pertama, peserta didik atau anak-anak harus bisa mengamati dan menganalisis video, harus mampu menguraikan ciri-ciri protista mirip jamur. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, setelah mengetahui ciri-ciri, maka anak-anak itu perlu mengkategorikan atau mengklasifikasikan jamur lendir ke dalam kelas-kelas tertentu berdasarkan ciri-ciri yang tadi sudah diuraikan itu. Dan tujuan yang ketiga, anak-anak dapat mendeteksi dan menguraikan peranan protista dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang nanti peranan, dan Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Setelah ditayangkan video animasi tentang protista mirip jamur, maka anak-anak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan LK tersebut. Perlu diingat bahwa di sini penilaian yang akan Ibu ambil itu yang pertama, penilaian sikap, penilaian kognitif atau pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu nanti berupa sikap spiritual dan sikap sosial, juga seperti itu ya anak-anak. Ya. di atas. Jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan itu, silahkan arahkan pandangan ke depan untuk melihat video ini sehingga kalian bisa mengerjakan LKPD itu.
mendengar toh? Bisa. Anak-anak bisa lihat toh? Bisa. Floating baby atau badan buah yang ada di dalam plasmodium dewasa. Badan buah akan berkembang dan membentuk spora inti satu yang diselubungi dari inti plasmodium yang lalu mengalami meiosis sehingga terbentuk spora yang haploid atau dengan kromosom N. Nah, ketika spora ini telah matang, maka spora akan pecah. Nah, ketika spora ini jatuh di tempat yang sesuai, dia akan bertambah. Ketika spora ini bertambah, Dalam diskusi Bisa. Ya, silakan berdiskusi. Ya, semua terlibat. Ya. Yang lain jangan hanya duduk. Ada kelompok yang sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya, kelompok yang sudah selesai silahkan presentasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah menganalisis gambar yang telah digambar di atas, uraikanlah ciri-ciri protista mirip jamur. Ciri umum protista mirip jamur ini seperti hewan dan jamur, yaitu pada fase vegetatifnya yang berupa massa sitoplasma yang teranjang atau heterotrof, makan dari energi yang diperoleh dengan cara menguraikan materi organik yang berasal dari ranting dan daun yang jatuh. Kategorikanlah protista mirip jamur ke dalam kelas-kelasnya berdasarkan ciri yang menonjol. Dikategorikan jamur yang merugikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok berikut silahkan presentasi. Baik, dari kelompok kami, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri protista mirip jamur, hidup di tanah lembab, Kelompok berikutnya silahkan. Kelompok 3 silahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menganalisis jenis-jenis protista berdasarkan ciri-cirinya. 1. Organisme eukariotik atau sel memiliki inti sel. Umumnya hidup sebagai salah satu sel atau koloni sel. Selanjutnya kelompok 4. Silahkan, Adek. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Menganalisis jenis-jenis protista berasal. Ya, kelompok terakhir, kelompok 5 silahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, protista mirip jamur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bersifat eukariotik, tidak memiliki klorofil, dapat menghasilkan spora. Yang kedua, mengenal
protista mirip jamur. Protista dibagi menjadi 3 kategori, yaitu protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip hewan. Protista mirip jamur merupakan spesies yang berada dalam kingdom protista. Akan tetapi, protista mirip jamur dapat bergabung dan berkelompok sehingga membentuk organisme multiseluler atau yang dikenal dengan jamur lendir. Yang ketiga, ciri-ciri protista mirip jamur. Ada beberapa ciri-ciri, yaitu organisme eukariot atau memiliki inti sel. Umumnya memiliki satu sel atau koloni sel. Memiliki dinding sel, reproduksi seksual dan aseksual. Memiliki siklus hidup yang kompleks. Penyebab penyakit busuk pada tambahan berbagai tanaman. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi terima kasih untuk kelima kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Mari kita sama-sama untuk memberikan atau menarik kesimpulan dari hasil presentasi tadi, di mana yang pertama itu tentang ciri-ciri protista mirip jamur. Dalam hal ini protista mirip jamur yaitu jamur lendir. Setelah mengamati ciri-cirinya, maka kita akan mengkategorikan atau mengklasifikasikan ke dalam kelas-kelas. Protista mirip jamur ini dibagi ke dalam berapa kelas, ya. Dan kemudian yang berikut itu kita akan mendeteksi dan menguraikan peranan protista mirip jamur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebanyakan peranannya itu lebih banyak merugikan dibandingkan menguntungkan, ya. Jadi coba lihat yang pertama. Nanti sebentar LKPD-nya itu dikumpulkan. Tapi sebelumnya itu mari kita melihat kembali dan membuat kesimpulan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD itu. Yang pertama tentang ciri-ciri protista mirip jamur. Ya. Jadi setelah kamu melihat tayangan yang ditayangkan tadi itu, maka harus mengamati kemudian menguraikan ciri-ciri protista mirip jamur. Yaitu protista mirip jamur itu memiliki ciri-ciri yang pertama itu adalah hidup di tanah yang lembab. Kemudian yang kedua itu bersifat heterotrof. Di mana heterotrof itu berarti mendapatkan makanan dari organisme lain. Artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Memperoleh makanan itu harus dari organisme lain, terutama organisme yang bersifat autotrof. Contohnya seperti tumbuhan. Jadi jamur ini dia mendapatkan makanan dari organisme lain, terutama tumbuhan. Kemudian ciri yang ketiga itu adalah mendapatkan makanan itu secara saprofit, artinya menguraikan makanan dari organisme yang sudah mati. Tubuh organisme yang sudah mati itu yang akan diuraikan untuk dijadikan makanan. Ya. Itu kesimpulan dari pertanyaan nomor 1, yaitu tentang ciri-ciri jamur protista mirip jamur, dalam hal ini jamur lendir. Kemudian yang berikut nomor 2 itu tentang mengkategorikan atau mengklasifikasikan jamur lendir ke dalam kelas-kelas berdasarkan ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan. Ya. Jadi berdasarkan habitat atau tempat hidupnya, maka jamur lendir ini dikelompokkan menjadi 2 kelas. Kelas yang pertama itu namanya Myxomycota atau jamur lendir. Kemudian Myxomycota itu nanti baru dibedakan lagi menjadi bersekat dan tidak bersekat.
Yang kedua itu adalah jamur air atau oomycota. Di mana myxomycota itu ciri-cirinya itu tubuhnya tidak bersekat, bersel satu dan bersel banyak. Struktur tubuh vegetatifnya berbentuk seperti lendir atau plasmodium dan mengandung banyak inti. Jika plasmodium sudah dewasa, maka akan membentuk sporanium. Kemudian yang kedua, oomycota ciri-cirinya itu memiliki dinding sel dari selulosa dan hifa yang tidak bersekat, bereproduksi secara vegetatif dengan zoospora. Ya, itu kesimpulan untuk nomor 2. Dan yang ketiga tentang peranan dari jamur lendir atau protista mirip jamur. Ya. Jadi dalam kingdom ini, protista mirip jamur ini kebanyakan merugikan. Protista mirip jamur ini peranannya dalam kehidupan sehari-hari itu lebih banyak merugikan. Seperti atau contohnya seperti Saprolegnia sp, itu saprofit pada bangkai serangga yang mati di air. Phytophthora infestan, parasit pada tanaman kentang atau menyebabkan penyakit pada tanaman kentang. Phytophthora nicotin, itu parasit atau menyebabkan penyakit pada tembakau. Phytophthora faberi, menyebabkan penyakit pada tanaman karet. Dan Pythium sp, menyebabkan penyakit pada tanaman yang sedang berkecambah atau yang sedang bertumbuh. Ya. Jadi sekian kesimpulan dari materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, silahkan ambilkan sepotong kertas, di mana di dalam kertasnya itu nanti anak-anak boleh menuliskan hasil refleksi terhadap materi hari ini. Bisa toh? Bisa. Jadi ambil secari kertas, kemudian ya, setelah mengambil kertas, silahkan tulis hasil refleksi untuk pelajaran hari ini. Baik itu dilihat dari cara ibu menyampaikan materi ataupun tingkat kesulitan dari materi hari ini. Ya, silahkan. Sudah? Kalau sudah, silahkan kumpulkan di satu teman. Nanti teman itu yang antar ke meja guru. Silahkan. Silakan. Cepat sudah. Sudah. Semua sudah? Ya. Baik. Nanti hasil refleksi kalian itu nanti ibu lihat. Kemudian yang berikut itu silakan keluarkan satu kertas, siapkan satu kertas putih dan tulis evaluasi, soal-soal evaluasi pembelajaran untuk hari ini. Silakan kerjakan soal-soal evaluasi ini
nanti kemudian dikumpulkan. Ada yang sudah? Sudah. Ya, kumpulkan di salah satu teman. Nanti teman itu kumpulkan di atas meja guru. Silakan. Silakan dikumpulkan ke depan. Semua sudah? Sudah. Kalau sudah, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dan jangan lupa belajar untuk pertemuan berikut, yaitu tentang protista mirip hewan, terutama protozoa. Jadi siap diri baik-baik sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran pada pertemuan berikut dengan baik. Selamat siang, sekian dan terima kasih. Satu orang pimpin kita doa. Willy silahkan. Doa dalam nama Allah. Terima kasih atas pemberitaan dari awal kami memikirkan hingga akhir. Berakhir Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami. Dan selanjutnya jaga dan membimbing kami agar kegiatan pada hari ini berjalan sesuai. Mampukan puji dengan sepanjang masa. Dalam nama Bapa Dan Putra. Selamat siang semua. Sampai jumpa.